Waktu kakak dinyatakan lulus nih akan berangkat ke Cina, itu gimana? Pertama pasti bertanya-tanya ini negara Cina kan mereka penduduknya berbahasa Mandarin ya. Iya. Jadi sesuatu bahasa yang mungkin nggak familiar sama kita. Mungkin kalau bahasa Inggris itu tidak asing lagi di kampus UIN, bahasa Arab, bahasa Inggris itu mungkin sesuatu yang udah kita pelajari di mata kuliah kan. Beda cerita tentang Mandarin ini. Nah tiba-tiba Mandarin gitu kan. Ini sesuatu yang kayak harus ada pembekalan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Habasuluh. Hari ini kita di episode baru lagi untuk podcast Habasuluh. Tapi hari ini kita akan bahas lebih ke keluh kesah nih kayaknya. Narasumber kita udah senyum-senyum nih. Oke, kita sudah hadirkan ini masih mahasiswa. Iya, masih mahasiswa. Ini ada Kak Maria Eviana. Assalamualaikum, apa kabar Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda. Iya. Selamat siang sahabat Habasuluh. Dimanapun berada. Gimana kabarnya Kak Maria? Alhamdulillah sehat baik. Masih semangat. Masih semangat ya? Oke. Ini udah mau akhir Juli. Oke. Nah jadi Kak Maria ini kita kenalin sedikit. Beliau ini masih mahasiswa S3 di jurusan komunikasi Kak ya? Ya benar. Di jurusan komunikasi dan jurnalistik di Cina. Ya kemarin kuliah S2-nya atau magisternya juga di Cina, jurusan komunikasi juga. Sama, linear. Komunikasi dan jurnalistik. Nah, jadi hari ini kenapa nih kita ngundang Kak Maria? Sebenarnya kita mau ini. Jadi kan Kak Maria tuh kuliah di luar negeri kemarin S2, S3 itu langsung lanjut gitu kan? Iya, jeda setahun. Dan jeda setahun. Lanjutnya juga di sana akhirnya. Nah, kuliah ini di Cina, dan di Cina itu kurang lebih udah berapa lama Kak? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Tapi dan saat ini masih belum selesai. Belum selesai. Berarti masih berstatus sebagai mahasiswa. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol sih kurang lebih ya kehidupan Kak Maria di sana ya, dengan segala culture shocknya kalau ada. Kira-kira ada nggak sih? Pasti ada. Pasti ada ya. Dan juga kehidupannya ya setelah kembali ke tanah air. Ke tanah air. Gimana nih setelah menjalani perkuliahan di sana selama 5 tahun, atau ini belum selesai malah. Jadi masih ada kemungkinan berlanjut gitu. Insyaallah. Oke, tapi pertanyaan pertama ya. Dan mungkin orang-orang juga akan nanya, atau mungkin orang-orang pernah nanya sama Kak Maria, kenapa pilihnya Cina sih Kak? Itu. Nanda dan juga para pendengar ya, atau yang menonton YouTube channel Habasuluh hari ini. Jadi saya itu tahun 2013 selesai dari UIN Araniri ya saat ini, yang waktu itu kita masih institut IAIN Araniri. Saya itu angkatan terakhir yang menerima ijazah IAIN Araniri. Setelah itu tahun kedepannya sudah UIN Araniri. Jadi sebuah kebanggaan. Jadi waktu itu berkuliah di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPI, konsentrasinya di bidang jurnalistik. Jadi menamatkan kuliah ya 3 tahun 8 bulan lah waktu itu ya. Dan saat itu kan banyak arahan dari para guru gitu, para dosen dan juga kawan-kawan seangkatan yang ingin melanjutkan pengetahuan tentang ilmu komunikasi jurnalistik itu di ranah yang lebih luas gitu. Tidak hanya konteks Aceh tapi juga konteks nasional. Jadi waktu itu sebenarnya ada beberapa alumni dari UIN Araniri, abang-abang lighting kita tuh yang berkuliah di Jawa. Mungkin Anda juga salah satu yang pernah, gimana sih kehidupan di Jawa itu, karena kan beberapa kampus favorit secara nasional gitu kan, itu berada di Pulau Jawa gitu. Jadi saya tuh merasa tertarik untuk bisa berkuliah di salah satu fakultas atau universitas di Jawa. Dan qadarullah waktu itu tidak lulus. Tidak lulus. Saya sempat berpikir, berarti ini harus banyak belajar lagi gitu. Ada beberapa kendala gitu. Mungkin kawan-kawan yang ingin berkuliah ke sebuah tempat yang mungkin masih baru, itu memang harus ada mentor sih sebenarnya. Jadi karena sebenarnya kuncinya itu adalah pengetahuan dan informasi. Gitu kekuatannya gitu. Jadi kalau misalnya asal coba bisa jadi ya 50-50 kan. Kalau benar berarti lulus. Kalau misalnya ada kekeliruan, tidak submit data atau segala macam, bisa jadi
ikhtiar kita tuh jadi sia-sia seperti itu. Cuman pengalaman juga sih gitu kan. Setelah itu alhamdulillah tahun 2014 itu setelah ya beberapa berkas pemberkasan untuk beasiswa itu di Cina, ya saya cuma mencoba mungkin bisa diterima atau tidak gitu. Tidak ada bayangan sama sekali. Salah satu negara yang punya bisa dikatakan fakultas dakwah waktu itu kan dipegang oleh Pak Rani Usman ya. Gitu. Jadi beliau tuh sangat concern tentang Cina, tentang Tiongkok, dan kita waktu itu yang mencobalah kuliah di sana itu. Alhamdulillah Maria salah satu dari kawan-kawan yang dikasih kesempatan untuk berkuliah gitu. Ya, diantarkan takdir lah berarti ya ke takdirnya. Jadi awalnya itu nggak ada informasi khusus yang memang pengen kuliah ke Cina nih, nggak ada ya? Iya jujur dia dari diri sendiri nggak ada sih. Gitu. Cuman ya bukan sesuatu yang aneh. Misalnya kita tahu negara Cina gitu, bentuk orang Cina tuh seperti apa gitu kan dalam apa yang kita lihat sehari-hari. Tapi mengenal negara Cina tuh yang seutuhnya ketika sudah berada di sana. Ketika di sana. Nah, jadi kan waktu kakak dinyatakan lulus nih akan berangkat ke Cina, itu gimana? Pertama pasti bertanya-tanya ini negara Cina kan mereka penduduknya berbahasa Mandarin ya. Iya. Jadi sesuatu bahasa yang mungkin nggak familiar sama kita. Mungkin kalau bahasa Inggris itu tidak asing lagi di kampus UIN, bahasa Arab, bahasa Inggris itu mungkin sesuatu yang udah kita pelajari di mata kuliah kan. Beda cerita tentang Mandarin ini. Nah, tiba-tiba Mandarin gitu kan. Ini sesuatu yang kayak harus ada pembekalan awal gitu. Jadi waktu itu Maria sempat mengambil kursus Mandarin tuh hanya sebulan mungkin karena kepepet waktu kan. Jadi alhamdulillahnya berkuliah di sana tuh waktu itu bukan perantaraan bahasa Mandarin melainkan bahasa Inggris. Jadi submitnya adalah hasil TOEFL, itu hasil TOEFL terakhir dan masuk di kuliah yang diasuh dalam bahasa Inggris. Jadi bersama dengan kawan-kawan berbagai negara yang ambil jurusan yang sama. Jadi kita semua tuh international student gitu. Jadi itu agak meringankan sedikit ya karena belajarnya masih bisa dalam bahasa Inggris. Walaupun kehidupannya di sana full Mandarin kan? Awalnya horor sih. Pengalaman paling horornya apa tuh? Jadi waktu itu pas ke Cina itu kebetulan gitu ya, alhamdulillah ada satu senior dari Aceh juga, kakak letting kita di UIN Aradiri di KPI, itu yang sudah setahun mengambil perkuliahan di Cina. Jadi setelah setahun beliau pulang ke Aceh gitu untuk bertemu keluarga, setelah itu berangkat kembali. Jadi di periode 2014 itu saya menanyakan apakah bisa berangkat bareng seperti itu ke Cina. Jadi kita berdua dari Indonesia ke airportnya di Beijing ya, sampai di sana kita sampai di Beijing itu suasana sudah lain gitu ya. Maksudnya kayak orang tuh rame gitu kan, orang asing. Jadi itu sebenarnya pertama kali untuk saya ke luar negeri. Tahun 2014 itu. Jadi alhamdulillahnya senior ini sudah bisa bahasa Mandarin gitu karena selama setahun berkuliah beliau ngambil bahasa Mandarin di kelas kan gitu. Jadi alhamdulillah komunikasi lancar. Cuma sayanya aja yang terkagum-kagum gitu mendengar begini ya bahasa Mandarin ya gitu, sesuatu yang nggak kebayang sedikit pun gitu kan. Jadi sampai bantuan dari senior ini mengantarkan saya ke satu kampus namanya Hebei University. Jadi dia itu lokasinya letaknya di satu kota namanya Baoting. Baoting ini masuk ke kawasan salah satu provinsi yang berbatasan langsung sama Beijing. Jadi kita dari Beijing itu butuh waktu 1 jam dengan kereta api lambat ke Baoting ini. Iya gitu sih. Jadi yang paling gitu sampai sana nih kan awal-awal ya itu bahasanya kan belum dikuasai, apalagi kan di sana kayaknya agak minim kan penggunaan bahasa Inggris kan? Benar, masyarakat di sana memang kalau misalnya mereka itu ya tidak sama seperti orang kita juga ya, mungkin penerapan bahasa Inggris hari-harinya. Mereka lebih bangga orang asing datang ke mereka belajar bahasa mereka sih sepertinya. Daripada pakai bahasa asing gitu daripada ya. mereka yang menyesuaikan dengan orang lain mungkin kebalikan dari itu semua gitu. Jadi mereka ketika mereka melihat orang asing berarti orang ini sudah ada bekal bahasa Mandarinnya. Mungkin seperti itu ya yang di dalam mindset mereka. Jadi gimana tuh Kak Maria awal-awal di sana?
Iya itu tadi. Jadi masyarakat umumnya kan tidak biasa dengan penggunaan bahasa Inggris ya. Mungkin mereka tahu ya money gitu. Where are you from? Ya kan sih Indonesia. Misalnya, oh iya Indonesia kata dia misalnya gitu segala macam. Jadi Indonesia tuh bukan satu negara yang asing sih untuk mereka. Gitu. Mereka tahu banyak tentang Indonesia. Cuman setelah berkuliah ya, apalagi di bidang jurnalistik, komunikasi itu berita-berita yang masuk tentang Indonesia tuh di berita nasionalnya Cina tuh kebanyakan yang negatif gitu. Oh gitu. Sehingga pandangan masyarakat tentang Indonesia tuh ya bencana, gitu, keterpurukan ekonomi gitu kan, tentang hal-hal kerusuhan segala macam. Tapi yang positif tentang Indonesia itu jarang masuk tuh. Bisa jadi kan dalam ilmu jurnalistik itu bad news is good news kan? Bad news is good news karena paling banyak menarik ini ya atensi gitu. Sayangnya masyarakat di sana ketika jadi saya ini datang ke sana personal sebagai seorang Indonesia karena memegang paspor Indonesia. Mereka kan melihat ternyata background misalnya informasi yang mereka terima tuh ya hal-hal yang kurang baik seperti itu. Jadi makanya sebagai seorang mahasiswa Indonesia, saya mencoba pelan-pelan berkomunikasi, menceritakan hal-hal ya tentang Indonesia itu sendiri, tentang bagaimana seorang mahasiswa terkhusus perempuan itu bisa loh berkuliah luar negeri gitu. Ya apalagi backgroundnya misalnya kita Muslim ya, kebanyakan negara-negara Muslim lainnya itu perempuan-perempuannya sangat sedikit yang berkuliah di luar negeri. Nah jadi menarik tadi ada stereotip nih tadi. Ternyata ini baru tahu bahwa stereotip kita ini orang Indonesia di Cina itu agak negatif ya. Karena salah satunya itu efek media. Efek media itu tadi ya. Karena jadi gimana tuh Kak Maria deal dengan stereotip itu tadi? Yang paling lemah itu adalah ketika melakukan presentasi makalah gitu di kelas ya. Jadi teman-teman tuh dari berbagai negara, maksudnya ya dari Eropa, beberapa negara di Eropa, negara Asia Selatan. Itu di sana tuh konsentrasi mahasiswanya tuh banyak datang dari Afrika, India dan Pakistan sih sebenarnya. Saya nggak tahu apakah mungkin kerjasama kedua negara bilateralnya itu lebih baik daripada kita ya. Terus mahasiswa dari Kanada, Amerika, jadi semua itu ngumpul di satu kelas membicarakan tentang ya seolah-olah kita tuh kayak ambasador dari negara kita masing-masing kan. Karena waktu itu saya hanya satu orang mahasiswa yang dari Indonesia. Gitu. Jadi ya kita sharing gitu loh. Kita pastinya ngangkat sesuatu yang positif tentang negara kita kan. Terlepas nanti pas diskusi mereka nanya balik itu tentang Indonesia. Jadi paling enggak ya sesuatu yang positif ya kita perlihatkan sama mereka itu khususnya ya kebiasaan diri kita sendiri kan. Misalnya nih datang kelas tepat waktu gitu. Terus lebih Indonesia tuh dikenal sebagai negara yang polite ya, maksudnya yang lebih sopan santun, ramah gitu ya. Yang maksudnya yang tidak blak-blakan gitu. Jadi seseorang yang mungkin mereka tuh tidak takut, tidak konfrontasi istilahnya. Saya merasa itu sih di kelas sama dosen saya yang mungkin beberapa ada orang Cina yang asli gitu ya, maksudnya native. Itu orang Cina yang mereka tuh kadang menghadapi orang asing tuh ada rasa nervous, ketakutan gitu. Harus seperti apa ya nge-treat seseorang gitu. Karena kan beda budaya, beda kebiasaan, beda cara pikir, cara pandang gitu. Terlebih misalnya sopan gak sopan itu kan sangat setipis tisu ya. Gitu ya kan. Ini istilahnya tapi orang Indonesia tuh sangat ramah gitu. Terlihat mungkin body language kita kan maksudnya terbuka dengan orang lain. Saya merasa seperti itu sih, insyaallah. Waktu itu alhamdulillahnya tidak ada kendala yang berarti sih dalam pertemanan gitu ya. Jadi culture shock yang bisa dibilang paling shock nih awal-awal di Cina itu apa? Yang shocknya mungkin masyarakat di sana. Jadi shocknya itu karena mereka kan masih berhijab di sana ya. Jadi ketika musim panas itu kan memang panasnya ekstrim. Mungkin kalau kita di sini 30 derajat Celcius, ya di sana mungkin bisa musim panasnya tuh puncaknya bisa 35, 37 gitu. Lebih panas gitu.
Jadi masyarakat di sana tuh kan merasa gerah gitu, orang-orang tuh berpakaian minim gitu. Sehingga kita keluar pakaian kita pakai kan masih hijab tetap gitu. ya sama gitu kan. Jadi istilahnya orang-orang bertanya ini apa nggak gerah segala macam gitu. Jadi yang culture shocknya mereka bukan kita gitu. Kembali ya. Oke. Ya, yang mereka rasakan begitu sih sebenarnya. Dan ya sahabat bisa berpikir bahwa orang asing itu kan bagi orang Cina sendiri mereka takut sih untuk berhadapan dengan orang asing. Selain memang karena nantinya mereka mendapat hukuman kan ketika maksudnya mereka berurusan dengan orang asing. Oke. Nah, jadi berbicara tentang stereotip tadi nih, Kak Maria. Nah, mungkin kita tahu sendiri nih kalau stereotip orang kita ya, orang Aceh ataupun orang Indonesia terhadap Cina. Cina ya. Iya, mungkin ya kayaknya agak ini ya, agak beda gitu. Jadi gimana Kak Maria merasakan juga atau gimana sih? Apalagi sebagai alumni dari sana nih gitu. Ini beranjak dari pengalaman ya. Jadi Maria tuh selalu bilang ke diri sendiri itu kalau bisa melihat sesuatu itu lebih ke hal yang positif. Karena apapun yang kita jalani, baik buruknya setiap negara, setiap tempat, setiap orang tuh punya. Saya nggak mau melihat sesuatu tuh kayak 100% ya kayak maksudnya langsung ngejudge gitu ya. Semuanya karena diri sendiri juga punya banyak kekurangan gitu kan. Jadi merasa bahwa setiap menghadapi seseorang gitu, siapapun orangnya punya perbedaan kepercayaan misalnya gitu dalam hal konteks religi ya, agama, konteks pemahaman politik. Karena kan di Cina pemahaman bernegara dan politiknya totally beda sama kita kan. Nah, kita punya prinsip misalnya kebebasan gitu. Terus kita juga di bangku perkuliahan diajarkan tentang kebebasan pers itu sendiri, itu mencari informasi. Jadi sesuatu yang kayak membuat kita tuh ingin bertanya-tanya terus gitu, rasa curiosity yang tinggi gitu kan. Mungkin itulah salah satu positifnya kawan-kawan yang berkuliah di ilmu komunikasi dan jurnalistik. Saya pikir kita tuh orang-orang yang punya keinginan tahuan yang besar gitu terhadap sesuatu gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, ya orang-orang Cina itu sendiri saya melihat tidak ada yang salah sih sebenarnya. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka pilih, kebudayaan yang mereka pilih, apa yang mereka percaya itu sesuai yang sepertinya itu yang terbaik bagi mereka. Gitu. Jadi saya sempat nih waktu berkuliah S3 kemarin tuh ya di Shanghai University, ada satu mahasiswa Cina gitu kan. Kita sebenarnya lumayan dekat karena waktu itu saya sudah bisa berbahasa Mandarin gitu. Jadi kita sering komunikasi dan ketemu di beberapa mata kuliah umum gitu kan. Karena sebenarnya tidak wajib, cuma karena itu tadi, curiosity tadi, merasa ingin tahu gitu ya. Datang ke beberapa kelas yang mungkin terbuka untuk umum, kayak kuliah bareng gitu. Jadi dia itu secara nggak sengaja ngeluarin buku tentang doktrin komunisme gitu. Terus kan dia duduk di sebelah saya nih, dia ngeluarin buku itu dan dia minta maaf gitu, maaf ya, dia merasa sungkan gitu. Terus saya menjelaskan ya nggak masalah, itu kan sesuatu yang dia percaya kan. Gitu. Jadi saya sebagai manusia gitu, sebagai mahasiswa gitu ya, sangat menghargai gitu apapun yang menjadi pilihan mereka gitu, tidak mau menjudge gitu kan. Karena mereka juga sebaliknya, maksudnya ya mereka juga harus seperti itu terhadap kita gitu, belajar untuk toleransi ya, belajar untuk menerima bahwa orang lain tuh punya perbedaan sama mereka. Alhamdulillah maksudnya ya itu hidup dalam ini sih saling memahami satu sama saling memahami dan toleransi itu tadi ya. Dan saya pikir setiap orang yang sudah mencicipi lezatnya bangku perkuliahan ya gitu. Jadi kita tuh kan diajarkan untuk punya satu rasa sih ketika misalnya kita disakiti sama orang, kita merasa sakit kan. Itu juga yang mengajari orang lain untuk tidak menyakiti orang lain sih sebenarnya, baik melalui kata dan juga perbuatan. Nah itu tadi ya yang kalau misalnya kita berbicara tentang stereotip, nah pendapat atau gimana tuh Kak Maria sendiri ya. Stereotip yang paling umum biasanya apa stereotipnya orang Cina? Kalau Cina ya biasanya agak beda gini, pandangannya kayaknya agak beda nih Kak. Kalau misalnya anggapan orang kita ya. Kalau Nanda stereotip Cina. Kalau Nanda ya Kak, siapa tuh? Belum. Aduh. Lanjut. Nah kalau Nanda itu orangnya bukan yang terlalu
fanatik terhadap sesuatu. Jadi kalau melihat segala sesuatu, Nanda juga penyuka budaya Timur. Ya, enggak semua enggak budaya timur sih, maksudnya Nanda tuh suka budaya-budaya dari berbagai hal atau berbagai negara. Salah satunya Cina. Yes. Okay. Karena Nanda juga pernah belajar bahasa Cina. Ya, jadi nggak mau belajar dong kalau misalnya ada stereotip negatif tertentu yang udah tertanam gitu, Kak. Maksudnya karena stereotipnya positif. Termasuk positif karena kayak termasuk ya negara lain atau belahan dunia lain yang memang kan nggak ada efek negatif yang kita terima, belum ada nih efek negatif yang diterima, jadi stereotipnya sih masih aman kayak gitu kan. Tapi kayaknya ya kalau kita lihat di masyarakat itu memang ada pandangan yang agak berbeda. Misalnya kita sebutkan negara barat lah, negara barat seperti Amerika dan negara barat lainnya, kemudian ada Cina ataupun Korea, kemudian Jepang. Nah, penerimaan masyarakat terhadap negara-negara barat atau Korea lah katakan itu agak lebih mudah dibandingkan pandangan masyarakat tuh terhadap negara Cina. Pernah merasa nggak nih Kak Maria? Jadi kalau di Cina tuh sebenarnya agama Islam ya, karena tanpa kita jelaskan sebagai seorang perempuan ketika kita berhijab mereka langsung bisa tahu oh kamu Muslim gitu. Jadi Cina itu ada bagian dari negara Cina mereka ya pemeluk agama Islam gitu. Jadi ada satu etnis namanya etnis Hui gitu kan. Jadi mereka itu jutaan orang itu yang mereka yang masih menjalankan ritual misalnya ibadah sebagai layaknya kita Muslim gitu. Cuman Cina itu kan hari ini kita tahu fakta tentang Cina, aplikasi media sosial di Cina itu kan yang produk di luar Cina itu tidak bisa dibuka di Cina. Dilarang gitu ya. Itu sebuah fakta yang harus kita akui ya. Tapi menariknya mereka memproduksi sendiri aplikasi yang sama. Jadi mereka mengajak masyarakat mereka untuk aware, untuk kayak menggunakan produk-produk dalam negeri gitu. Jadi anak-anak muda di Cina itu secara tidak langsung tuh di-push. Jadi kalau kamu mau survive, kamu harus menciptakan sesuatu. Gitu. Jangan bergantung gitu ya? Jangan bergantung dulu. Saya nggak tahu nih apakah negara Cina itu sendiri dengan mahasiswa lokalnya, karena saya kesana kan di bangku perkuliahan ya, otomatis secara tidak langsung mungkin beberapa pengalaman tuh banyak diambil dalam ruang kelas atau interaksi di universitas dengan dosen, dengan teman-teman gitu. Jadi kawan-kawan di sana tuh di-push sama negaranya itu untuk melakukan sesuatu. Saya terasa loh kuliah di Cina itu seperti slogan apa tuh? Tagline time is money gitu. Jadi apalagi kawan-kawan Korea ya gitu, pali-pali itu kan. Jadi mereka tuh merasa ya apa ya, istirahat tuh kayak merasa berdosa kalau istirahat gitu. Jadi anak mudanya itu memang benar-benar punya pressure, tekanan yang sangat besar. Jadi dia mau jadi apa ke depan itu tergantung apa yang diusahakan ketika mereka di bangku sekolah dan kuliah gitu. Beda dengan kita yang mungkin masih ada waktu istirahat. Ada istirahat, masih banyak waktu santai ya gitu. Jadi yang paling berharga nih Kak Maria dapat ya. Kalau dari Cina tuh dari sifatnya mereka ya salah satunya kerja keras ya tadi. Serius dalam perkuliahannya. Jadi gimana ya, mungkin tidak se-ekstrim mereka. Saya mau punya prinsip yang sama. Ketika orang lain sekali baca, kita harus 2-3 kali. Jadi penguasaan sesuatu itu memang harus menyeluruh gitu loh. Jadi tidak menganggap, tidak underestimate, tidak merasa oh saya udah tahu loh gitu. Jadi kayak budaya sok tahu itu harusnya jangan ada gitu. Jadi budaya tabayun itu juga. Jadi ketika sebelum kita bicara itu harus ada landasan ilmu gitu ya, pengetahuan yang benar dulu nih sebelum mengajari orang lain gitu. Menurut saya itu penting sih gitu. Jadi kayak asbun ya. Orang-orang yang berbicara tanpa ada dasar itu sebenarnya ya bisa jadi yang ditangkap orang lain itu ya kalau enggak orang lain korban berarti kan dia sendiri yang korban, ya nggak sih? Korban dari asbun dia itu sendiri.
Sebagai mahasiswa komunikasi saya berpikir itu sangat sangat penting sih sebenarnya. Tabayun di depan ya. Membicarakan sesuatu itu memang berdasarkan apa yang diketahui gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi di awal kan kita sempat cerita tuh kalau misalnya di Cina itu ada stereotip agak negatif nih terhadap Indonesia karena efek media tadi itu. Apa mungkin berita-berita yang masuk itu gempa bumi? Apa sebaliknya gitu? Apa juga di Indonesia stereotip negatif itu hadir karena efek media juga atau gimana nih menurut Kak Maria? Karena Maria kan berasal dari Aceh ya. Iya. Pas awal ke Cina tuh tidak merasa bahwa ada perseteruan antara orang Cina atau orang Tiongkok itu sendiri dengan Indonesia gitu. Apalagi ketika kita buka buku sejarah, karena S2 saya itu lebih konsentrasi ke ilmu komunikasi budaya, antar budaya gitu. Jadi saya mengambil objek penelitian mengenai lonceng Cakar Dunia. Jadi kan itu bentuk simbol antara bagaimana sebuah kerajaan yang besar di Aceh pada saat itu ya punya kerjasama yang baik dengan kerajaan yang besar juga dari Cina gitu. Jadi saya berpikir mereka malah melibatkan kita menjadi partner kerja kan gitu. Jadi saya merasa tidak ada yang kalau misalnya dua daerah ini, dua negara ini, dua kerajaan besar ini punya masalah satu sama lain, mereka tidak akan bertukar hadiah gitu. Iya. Ya kan? Ya, jadi saya berpikir bahwa ya mereka punya kesepahaman yang sama. Itu. Dari kan, dulu ikon Cheng Ho itu kan sesuatu yang sering kita dengar di Aceh gitu. Saya berpikir bahwa berarti Cina pernah menganggap Indonesia gitu menjadi partner perdagangannya partner budaya, saling tukar budaya gitu. Pernah berhubungan baik. Gitu. Jadi ada beberapa daerah di Indonesia kali ya. Saya sempat mendengar di ruang perkuliahan gitu. Ada dosen-dosen yang mungkin fanatik gitu ya. Yang fanatik yang ketika misalnya saya memperkenalkan diri saya dari Indonesia, itu langsung stereotip awal di kepala beliau, Indonesia ya gitu. Kamu ingat nggak kejadian 97 misalnya gitu, kejadian 65 gitu kan. Waktu itu saya sendiri berkenaan sejarah masih belum terlalu paham gitu kan, dinamika politik Indonesia dan punya hal-hal yang berkaitan dengan etnis Cina di Indonesia itu masih belum terlalu paham gitu. Jadi saya berpikir ya mau di Indonesia atau di Cina sendiri, kalau misalnya mereka mau terus mengikuti stereotip yang negatif, ya ruginya sama mereka gitu, bukan kita. Jadi itu sih. Iya, harusnya memang ya apa yang baiknya, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, Kak, yang baiknya ya kita ambil, sifat-sifat bagusnya yang tadi kerja keras dan sebagainya kita ambil. Nah, apalagi kalau misalnya berbicara tentang Cina, kita di Aceh sendiri ya, di Aceh kehidupan masyarakat Aceh dengan masyarakat Cina itu kan juga dari dulu ya. Harmonis kan, hidup berdampingan. Iya, belum pernah ada konflik etnis kan gitu. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada ya. Iya, tetap tidak ada ya, dan terserah mau mengambil tempat pembelajaran, tempat menempuh pendidikannya di mana aja, karena yang penting apa, Kak Maria? Yang penting apa? Apa Nanda? Oke, tadi Kak Maria sempat nyebut nih sebelum mulai ya, Kak Maria sebut tuh. Jadi gimana menempuh pendidikan itu ya, baik dari S1 atau seterusnya itu sesuai dengan yang diinginkan kayak gitu kan. Iya sih. Dalam maksudnya kan kita ini, saya masih menganggap diri sendiri muda sih gitu kan. Masih muda dong, pasti. Ya maksudnya sebagai anak muda gitu ya, yang maksudnya menghadapi realita kehidupan sosial kita hari ini, saya merasa bahwa background perkuliahan kita dengan apa yang kita kerjakan ketika kita berkarir itu sepertinya ada ya tumpang tindih begitu ya. Apakah memang kurangnya lapangan pekerjaan kali ya? Nah, saya melihat bahwa harusnya teman-teman gitu yang memilih jalur apa sih, saya mau jadi seperti apa ke depan gitu. Saya mau jadi seseorang seperti apa ke depan. Itu harus kita pikirkan sejak kita sekolah sih harusnya gitu. Jadi ketika kita dewasa menempuh pendidikan di bangku kuliah, itu sudah tertata ke depan akan kita menjadi apa. Jadi nggak menjadi masyarakat yang bingung gitu loh. Ya kan, terus saya tuh paling suka di Cina itu, kebetulan background kuliah Maria itu kan ilmu sosial ya. Sedangkan di Cina itu sebenarnya secara sekolah mereka itu lebih unggul di bidang kedokteran. Unggul di bidang sains murni gitu ya. AI itu ya, artificial intelligence itu yang paling berkembang saat itu. Terus produk-produk Huawei
kan? Produk Huawei atau Xiaomi. Saya nggak tahu nih, kita kan nggak disponsorin sama perusahaan mereka. Cuma sebagai contoh, maksudnya mereka itu anak-anak mudanya itu memang benar-benar berkuliah di bidang yang sama, berkarir untuk menciptakan sesuatu kayak gitu, berdasarkan passionnya mereka. Saya maunya ya berkeinginan ke depan kita Aceh harusnya apapun bidang yang kita pilih itu pemerintah memikirkan ini anak di bidang teknik, di bidang kedokteran akan kemana gitu ya. Harusnya mereka bekali mereka ada itu diasah kembali misalnya kayak gitu, menjadi orang-orang expert. Iya. Ya nggak sih? Saya berpikir ini kan betul lagi tahun politik ya, menghadapi 2024 itu caleg-caleg muda gitu ya. Itu hadir dari berbagai background ya. Dan maksud saya harusnya yang menjadi politisi itu ya politisi harusnya kawan-kawan yang punya ranah ilmu politik gitu kan, enggak atau hukum, pendidikan hukum gitu. Jadi yang secara teoritisnya sudah kuat gitu ya Kak ya. Iya, dia belajar di bangku sekolah, ngulik buku tentang itu kan. Gitu. Iya, jadi betul tuh. Saya merasa bahwa saya bertanya ke diri sendiri dan apa yang terjadi di lingkungan kita. Ini bukan berarti kita tidak setuju ya kawan-kawan mungkin yang berkuliah di bidang kedokteran, ilmu kesehatan, tiba-tiba terjun di dunia politik gitu. Ya sih, bukan anti gitu. Cuman saya berpikir bahwa kenapa ya kawan-kawan yang punya expert di bidang ini, misalnya dia bidang arsitek gitu ya, bidang farmasi gitu, kenapa tidak diasah kembali mereka tuh untuk expert di bidangnya gitu. Yang terjun ke dunia politik ini harusnya kawan-kawan yang memang dia ngulik buku dari dulu tuh tentang ilmu publik misalnya gini, atau ilmu hukum segala macam yang gitu. dekat dengan sosial gitu ya. Gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu tidak sia-sia sih, sinkronisasi atau linear gitu. Oke, itu pesan penting ya, dan mungkin jadi renungan bersama, jadi pertimbangan mungkin untuk para adik-adik mahasiswa yang mungkin mau memilih jurusan. Benar. Iya, kita harus sih Kak, betul tuh. Jadi harusnya memang expert, karena kita tuh butuh expert sebenarnya. Sebenarnya lintas jurusan tuh bagus gitu. Ada beberapa persen orang mungkin yang dia tuh mampu gitu karena kemampuan otaknya gitu ya, kemampuan finansialnya atau kemampuan dari emosionalnya itu. Cuma menurut saya kenapa tidak kita itu sudah diarahkan dari kecil. Contoh nih, ini mungkin teman-teman atau pendengar Haba Suluh yang menyukai, maksudnya sekarang ini yang lagi menonjol kan K-pop, K-drama kan, Korean drama atau penyuka film. Karena saya pribadi sangat menyukai dunia teater dan film gitu, menikmati produk-produk film itu sendiri. Jadi dunia drama perfilman Korea kan lagi berkembang ya sekarang gitu. Jadi saya melihat beberapa kayak orang-orang yang menjadi misalnya sutradara hebat gitu kan. Jadi penulis skrip hebat, terus mereka bidangnya misalnya jadi aktor atau aktris, itu biasanya mereka memang sudah masuk ke sana itu dari kecil gitu loh. Itu menjadi misalnya idol nih. Untuk menjadi idol mereka tuh udah diasah sejak mereka SMP, SMA. Jadi tuh mereka tuh expert di bidangnya, ya nggak sih? Iya. Nggak tiba-tiba lahir jadi idol mumpun. Tiba-tiba nimbrung nih nimbrung gitu ya. Gitu. Lagi jadi fisikawan dia tiba-tiba nimbrung. By nimbrung. chance gitu, tapi kan by design gitu kan. Jadi sesuatu yang memang udah dipikirkan dari awal. Jadi ketika lahir, hari ini kan kita kenal BTS misalnya gitu. Jungkook misalnya, kenapa dia bisa vokalnya bagus gitu, koreografinya bagus ya, karena dia udah dididik dari awal gitu loh. Kenapa kita tidak menerapkan hal yang sama di misalnya keluarga kita, lingkungan kita gitu, di pendidikan kita gitu. Iya betul. Itu jadi bahan pertimbangan nih ya, sahabat Suluh. Maksudnya jadi kesah tadi ya. Ini keluh kesah ya, keluh kesah anak muda Aceh. Oke, jadi ini keluh kesah. Dengan kayak gitu kan jadi expert yang kita punya itu benar-benar expert di bidangnya kan Kak, akhirnya. Contoh, SDM kita jadi penulis naskah misalnya. Iya. Kenapa film orang itu diterima oleh penonton, dikagumi gitu? Ternyata itu tadi lahir dari lahir dari sebuah kualitas gitu ya. Iya. Kenapa misalnya FTV kita misalnya yang nonton tuh ibu-ibu gitu kan, yang kayak nggak membuat sesuatu yang mungkin kita mengharapnya lebih lebih dari sekedar entertain, tapi sesuatu yang membuat kita ada pengetahuan yang baru gitu. Contoh, kenapa orang gila nonton misalnya drama, drakor gitu.
mereka tidak melulu, maksudnya kan itu ada genrenya ya. Iya. Mau romantis kah nanti ataukah nanti kasus segala macam gitu. Jadi orang-orang tuh dengan cerita-cerita yang ya seolah selalu menarik kan gitu. Jadi ketika kita menonton, kita seolah tuh diajak untuk tahu dunia itu gitu loh. Contoh nih karakternya seorang polisi, jadi kita diajak untuk melihat bagaimana sih dia menyelesaikan kasus gitu, pengetahuan apa yang harus dia punya, bagaimana cara ilmu menghadapi mungkin permasalahan dia menangkap penjahatnya gitu. Itu kan nggak hanya apa ya, nggak hanya gimmick ya. Saya berpikir orang kita dan lingkungan saya itu terlalu banyak gimmick gitu loh. Jadi seolah gitu ya menampakkan diri gitu, tapi terkadang kalau misalnya kita cek kembali mungkin ya tidak seperti terlihat. Oke. Dan yang paling penting saya berpikir bahwa seseorang itu apa ya, dia bisa belajar di mana saja sih sebenarnya. Sekarang kan kita belajar tidak harus di bangku kuliah ya. Dengan dunia digitalisasi sekarang, perkembangan ilmu teknologi, kawan-kawan yang punya mimpi berkuliah di negara-negara yang hebat gitu ya, sudah maju gitu. Sebenarnya sekarang kalau misalnya dia benar-benar mau melalui apa ya, YouTube gitu ya. Mereka udah bisa mendengar pencerahan-pencerahan dari dosen-dosen itu gitu. Segala sesuatu itu sekarang sudah online gitu. Ya, sebenarnya ilmu pengetahuan itu sekarang membantu kita untuk apa ya, mempersingkat waktu, mempersingkat energi memberikan energi yang lebih kecil untuk bisa belajar sesuatu. Dengan hanya sekali klik kita bisa terhubung dengan orang lain. Iya. Ya, saya pikir kalau misalnya dulu orang kan harus jauh-jauh nih dari sebuah tempat, effortnya lebih gede ya. Sekarang malah effortnya lebih bayar kecil. Bayar uang transportasi untuk datang sebuah tempat, menghadiri acara gitu, bertemu dengan orang gitu. Sekarang tinggal isi data, data internet, tinggal ngikutin gitu. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan diri bukan sebuah hal yang mustahil sih sekarang. Oke. Yang penting ditekuni ya, benar. ditekuni. Jadi apapun nanti kesukaan teman-teman gitu ya. Contoh nih saya Nanda jadi seorang host kan nggak tiba-tiba jadi host gitu kan. Hari ini tiba-tiba host nih. Punya kemampuan ini pasti diasah dari diasah dari bangku kuliah gitu kan, dengan pengalaman dan juga jam terbangnya juga ya kan. Oke, ini waktu kita sudah diminta stop nih Kak Maria, ternyata udah panjang nih katanya. Terima kasih banyak. Sama-sama Nanda. Sahabat Habasuluh ya, itu tadi keluh kesahnya. Tuh. Yang penting ya kita tadi dari Cina ya, ini dari perkuliahan, udah dari jauh mahasiswanya jauh ya, udah ke Cina. udah jauh nih. Banyak hal yang bisa kita dapat ya dari pengalamannya gimana. Iya, gimana seorang perempuan kayak gitu bisa menempuh pendidikan di negeri orang ya, dengan segala perjuangannya, culture shocknya dan lain sebagainya. Dan sekarang, nah kita doakan nih semoga Kak Maria segera menyelesaikan disertasinya, bisa menjadi dokter segera ya. Amin ya, dokter komunikasi nih. Terima kasih banyak Kak Maria. Terima kasih Nanda sudah menghandle ya kegiatan kita hari ini. Mohon maaf nih untuk sahabat Habasuluh ya, jika ada kesalahan kata dari kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.